Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sudah bilang terima kasih belum? La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Atas kudarat jazakumullah sanal jazak ini Sunda memang. Atas kudarat Allah ini niat berbakti pada Allah. Mau bilang yang jadi anu Sunda, ini mau bilang yang jadi anu. La ilaha illallah. La matluba illallah. Atasku dikerjakan amalan mengharap. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Tapi ini lepas tadi di band barangkali wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayah wa ba'dal mamat. Main sepeda. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Puja puji beserta syukur mari selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur. Alhamdulillah di kesempatan sore hari yang berbahagia, sore hari yang penuh barokah, kita bersama-sama bersilaturahmi kembali. Tidak ada sesuatu pun di luar penglihatan Allah. Tiada sesuatu pun tanpa balasan dari Allah. Mudah-mudahan dalam takdir ini kita niatkan mengharap ridho Allah lewat akun, lewat media sosial, niat silaturahmi, menambah ilmu, menambah amal, menambah rasa ingin lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in, tabi'atnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita lanjutkan setelah kurang lebih setengah bulan off, tidak live di sore hari dikarenakan syariatnya, yaitu mendapatkan kasih sayang Allah, yaitu panas dalam sariawan, sehingga berbicara pun sakit. Tapi alhamdulillah dengan izin dan karunia dari Allah diberikan kesehatan kembali sehingga bisa live lagi, bisa ngaji bareng lagi, bisa zikir bareng lagi, silaturahmi lagi. Semoga yang menyaksikan di akun Umi Nailah Habibah ini pun semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir batinnya, dipanjangkan usianya, penuh barokah Allah,
dimanapun dan kapanpun senantiasa ada dalam lindungan dan rahmat juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah tap-tap layar, yang sudah follow. Terima kasih semuanya, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga silaturahmi kita meski sekejap mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan materi kajian Mukhtarul Hadis di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hadortum, di mana-mana hadir kalian semua, mautakum, terhadap ahli mayit kalian semua, terhadap yang meninggal kalian semua, fa'almidu, maka memejamkan kalian semua al-basoro, terhadap penglihatan. Fa'innal basoro, karena sesungguhnya penglihatan itu maut, yattabi'u, mengikuti itu basor ar-ruha, terhadap ruh. Wakulu, dan berbicaralah kalian semua khairon, pembicaraan yang bagus. Fa'innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat tu'aminu, mengaminkan itu para malaikat alama yaqulu ahlul mayit, terhadap sesuatu perkara yang berbicara siapa ahlul mayit, ahli mayit. Rawa, meriwayatkanhu terhadap itu hadis siapa Ahmad Shaddad bin Uwais. Ahmad Shaddad rawahu, meriwayatkan hadis ini, yaitu Imam Ahmad, diterima dari sahabat Shaddad bin Uwais. Dalam hadis ini dijelaskan ketika ada keluarga atau tetangga atau siapapun yang baru saja meninggal dunia, lazimnya ketika jenazah yang baru meninggal, matanya itu terbelalak ke atas. Jadi tidak langsung terkatup nutup. Nah, itu kita sebagai orang yang masih hidup menghukuminya tidak usah sampai suudon, tidak usah menanggapinya seperti hal yang luar biasa. Karena apa? Karena sesungguhnya terbukanya mata si ahli mayit, terbukanya mata jenazah itu hal yang biasa. Kenapa disebut hal yang biasa? Mata mayit terbelalak karena melihat ruhnya keluar. Ruh keluar itu kan diangkat ke bagian atas. Jadi ketika malaikat Israel mencabut nyawa seseorang, itu dari tubuh bagian bawah langsung ke atas. Nah, ruhnya keluar dari badan jenazah itu melihat. Makanya banyak kejadian atau kebiasaan atau lazimnya mata jenazah itu masih terbuka ketika sudah divonis oleh dokter meninggal dunia. Maka ketika kita sebagai keluarganya atau tetangganya atau kerabatnya melihat hal yang demikian, maka tangan kanan kita ditutupkan ke mata si jenazah, terus ditutup sampai bisa menutup kembali matanya yang tadi terbelalak. Apa yang dibacakan? Mau baca sholawat silahkan, atau baca Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sampai benar-benar tertutup matanya.
Mau baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, atau sholawat yang pendek saja Shallallahu ala Muhammad, boleh. Atau bacaan yang tadi Bismillahi ala millati Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam, boleh. Apa gitu artinya? Bismillahi ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah, jenazah ini menetapi agamanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diucapkan oleh keluarga jenazah, oleh tetangga, atau oleh siapapun yang pada saat itu baru melihat proses sakaratul mautnya jenazah, itu akan diaminkan oleh malaikat. Maka kita yang di dekat jenazah tersebut perbanyak berdoa, perbanyak berbicara yang baik, karena pembicaraan apapun di dekat jenazah itu akan diaminkan oleh malaikat. Jadi diantaranya doakan jenazah, kalau laki-laki Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Kalau perempuan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Atau doa apa saja, ya Allah semoga jenazah ini jenazah yang diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di taman surga, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan nikmat barzah di alam kuburnya. Nah, jadi dalam hadis ini kita belajar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bahwa ketika kita melihat atau menyaksikan kondisi jenazah yang baru meninggal, baru merasakan proses sakaratul maut pas meninggal, lazimnya atau kebiasaannya, tidak semuanya ya, ini lazimnya atau kebiasaannya matanya suka terbelalak ke atas. Itu hal yang biasa, jangan dianggap luar biasa, jangan dianggap malah naudzubillah jadi timbul suudon. Ini jenazah lagi hidupnya mengerjakan apa ya, kok matanya terbelalak pas udah meninggal? Enggak gitu. Jadi itu hal yang biasa, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja sudah menjelaskan di dalam hadisnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang terdekat, orang yang baru melihat proses sakaratul maut jenazah itu? Perbanyak mengucapkan yang baik-baik sambil menutup mata jenazah, sampai tertutup, dengan banyak mendoakan jenazah. Di antaranya membaca sholawat sambil mengusap mata jenazah sampai tertutup, karena biasanya kan kalau baru itu belum kaku. Nah, jadi seperti tangan, seperti kaki, seperti mata, kelopak mata belum begitu kaku. Jadi sesegera mungkin kita tutup mata jenazah dengan membaca sholawat atau membaca apapun yang kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Shallallahu ala Muhammad. Dan ketika kita menutup mata jenazah sambil mengucapkan sholawat, perbanyak pula mendoakan jenazah, mendoakan, berbicara yang baik-baik. Pasti kalau keluarganya panik, histeris karena kehilangan seseorang yang dicintai itu sangat amat berat, sangat amat sedih, sangat amat terpukul. Nah, maka kita sebagai tetangganya atau sebagai saudaranya harus menguatkan keluarganya agar memperbanyak istighfar, memperbanyak mendoakan jenazah, karena apa yang diucapkan di dekat jenazah itu para malaikat mengaminkan. Jadi kita doanya, kita berbicaranya yang baik-baik untuk kebaikan jenazah juga. Di antaranya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu kalau laki-laki. Kalau perempuan domirnya tinggal diganti ha. Maka dari itu kita banyak belajar dari hadis yang barusan dibaca, betapa pentingnya kita melatih diri untuk membiasakan yang baik-baik.
Semua orang pasti menginginkan husnul khotimah, di akhir yang baik. Karena sebagaimana banyaknya ibadah kita itu belum jadi jaminan kalau kita akhir hayat tidak husnul khotimah. Ada kan kisahnya zaman dahulu ada ulama yang besar, santrinya banyak, tapi naudzubillah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Karena dia sombong, lalu dia berani melakukan amalan menurut dia dosa itu kecil, padahal dosa itu tidak ada yang kecil. Karena bukan nilai dosanya, tapi nilai bentuk pengkhianatan kita kepada Allah sebagai hambanya, melawan aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya di antara doa yang harus kita baca ba'da sholat fardu adalah Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, berikanlah kami husnul khotimah, dan ya Allah jauhkan kami dari su'ul khotimah. Itu minimal 3 kali ba'da sholat. Kenapa? Karena kita ini hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa apa-apa, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah. Ibadah kita pas-pasan, dosa kita banyak. Kita memohon kepada Allah di akhir hayat kita diberikan husnul khotimah. Meski kita amal sedikit, meski dosa kita banyak, tapi kalau kita mendapatkan husnul khotimah, di akhir nanti kita mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya adalah membiasakan pembicaraan yang baik-baik, membicarakan zikir, memperbanyak zikir, yaitu kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya, akhir kalimah itu maksudnya kalimah di dunia, yaitu dia akan meninggal dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang tersebut yakin dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Meski mungkin nanti akan mengalami dulu pencucian dosa di dalam neraka ya, karena namanya manusia tidak ada yang luput dari noda dan dosa. Tapi pada akhirnya ketika kita mendapat titel husnul khotimah, kita akan abadi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat hadis di sore hari ini tentang hikmah di mana kita melihat jenazah yang baru merasakan proses sakaratul maut. Maka 2 yang kita lakukan, yang pertama menutup mata sampai nutup, dan lidah kita pun harus terus-terusan berbicara yang baik, doa atau zikir atau sholawat apapun, sampai benar-benar menutup matanya jenazah. Berarti hikmah untuk kita adalah ketika kita melihat proses sakaratul maut seseorang, maka kita pun suatu saat akan merasakan sakaratul maut. Yang pertama. Yang kedua, berbicara yang baik-baik. Maka mulai dari saat ini latih lisan kita, hati kita agar terus baik. Cita-cita kita husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya apa? Baik di akhir. Kalau mau baik di akhir, berarti kita harus membiasakan yang baik. Maka akhirnya akan baik. Dan itu memang butuh latihan. Riyadhah kalau dalam bahasa tasawufnya. Kita badan mau sehat saja harus dilatih. Makanan yang baik, yang sehat, minuman yang baik, yang sehat, pola istirahat harus diatur. Begitupun untuk rohani kita pun kalau mau sehat, maka asupan gizinya, asupan nutrisinya kita harus baik. Nutrisi rohani apa? Zikir, sholat, baca Al-Quran, taubat, baca istighfar. Apalagi nutrisi hati, husnudon, jauhi suudon. Terbiasa positive thinking,
jauhi negatif thinking. Jangan terlalu banyak memikirkan perkara yang tidak ada kaitannya dengan hidup kita. Fokus terus memperbaiki diri, fokus berbenah diri, menambah semangat ibadah. Di luar itu bukan kehendak kita, bukan kewajiban kita, karena kewajiban kita setiap hari bagaimana kita buku catatan amal kita bertambah baik, banyak bendahara ilmu setiap hari. Untuk apa? Karena ilmu adalah pupuknya amal. Ketika kita beramal, maka yang diharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang kita hidup pun diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Baiklah, mudah-mudahan berkah dan manfaat hadis di sore hari ini, dan dengan mengkaji hadis nomor ke-80 ya, ini hadis Muhtarul Hadis ini, semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah husnul khotimah, amin. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang ahli menjaga lisan, menjaga hati, menjadi pribadi-pribadi ahli zikir, ahli kebaikan, ahli berbuat kebaikan, ahli berbicara kebaikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nafa'anallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin fa'anna bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bi ta'limi, antarzuqonal wasi'a wa antarzuqal amana. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat silaturahmi kita, silaturahmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah kita panjang usia penuh berkah, sehat lahir batin, panjang usia dalam keberkahan, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.